deskripsi mengenai langkah-langkah menuju pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus pada identifikasi kebutuhan siswa, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, memantau dan menyesuaikan serta membangun komitmen. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah katakan bahwa kita akan melihat atau bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan siswa. Jadi langkah awal dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah menggali dan memahami kebutuhan setiap siswa di kelas. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam hal kemampuan akademik, minat, gaya belajar, serta kebutuhan sosial dan emosional. Oleh karena itu, proses identifikasi ini sangat penting. Melalui apa? Pertama adalah asesmen awal. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk asesmen seperti tes diagnostik, observasi, wawancara, atau kuesioner untuk memahami kemampuan awal siswa, minat mereka, serta gaya belajar yang paling efektif untuk setiap individu. Ini membantu guru dalam memetakan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kemudian menganalisis data siswa. Hasil asesmen dan data lainnya seperti catatan akademik sebelumnya, riwayat belajar, serta latar belakang sosial dan budaya itu dapat membantu guru membuat profil kebutuhan pembelajaran yang lebih komprehensif untuk setiap siswa. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Jadi tidak hanya aspek akademik saja, tetapi faktor seperti kondisi emosional, budaya, bahasa, dan kesehatan siswa juga perlu diidentifikasi untuk memberikan dukungan yang tepat dalam proses pembelajaran. Semua faktor ini berpengaruh terhadap bagaimana siswa menyerap dan mengaplikasikan materi yang diajarkan. Kemudian berikutnya adalah kita merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Setelah kebutuhan siswa diidentifikasi, langkah-langkah selanjutnya adalah bagaimana kita merancang pengalaman belajar yang berdiferensiasi, yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat masing-masing peserta didik atau siswa. Kemudian masuk kepada diferensiasi konten, proses, dan produknya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian kita melihat bahwa pendekatan yang berpusat pada siswa ada dalam pembelajaran berreferensiasi itu harus berfokus pada siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Ini juga melibatkan memberikan siswa otonomi dalam membuat pilihan terkait dengan cara mereka belajar. Bagaimana mereka menyesuaikan tugas dan materi apa yang ingin mereka eksplorasi lebih lanjut. Nah, kemudian rencana pembelajaran yang fleksibel. Guru perlu merancang pembelajaran yang fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian selama proses pembelajaran berlangsung. Ini bisa berarti menyiapkan materi tambahan, modul dengan berbagai tingkat kesulitan, atau memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari topik-topik sesuai dengan minat mereka. Kemudian poin berikutnya adalah bagaimana kita memantau dan menyesuaikan pembelajaran berreferensiasi. Itu bersifat dinamis, sehingga guru perlu memantau kemajuan setiap siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan hasil yang didapatkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian masuk kepada pemantauan berkelanjutan. Ini juga guru harus secara terus-menerus memantau bagaimana siswa merespon materi pembelajaran yang diterapkan baik melalui observasi langsung maupun asesmen formatif seperti kuis atau proyek singkat. Ini membantu mengidentifikasi apakah strategi yang digunakan efektif atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, kemudian penyesuaian strategi pembelajaran juga dibutuhkan di dalam hal ini. Nah, sehingga di dalam membangun komitmen, membangun kemitraan, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya melibatkan interaksi antara guru dan siswa, tetapi juga membutuhkan kemitraan yang kuat dengan orang tua, sesama guru, dan anggota komunitas. Nah, kemudian bagaimana kita melibatkan komunitas dalam lingkungan belajar yang lebih luas. Selain itu, kemitraan dengan anggota komunitas seperti profesional di luar sekolah atau organisasi non-pemerintah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Komunitas yang terlibat dalam proses pendidikan dapat memberikan peluang belajar di luar kelas, seperti kunjungan lapangan, magang, atau kegiatan sosial yang memperkuat keterampilan dan pengetahuan siswa. Nah, itu juga masuk ke dalam kolaborasi lintas disiplin.
Nah, dalam beberapa kasus, pembelajaran berdiferensiasi mungkin melibatkan kolaborasi lintas disiplin dengan guru mata pelajaran lain atau tenaga pendukung seperti psikolog, konselor, atau guru pembimbing khusus. Hal ini penting untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda.